Wong ilahe ngawit wastu nomo sitem, sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora duwe apa-apa, sing duwe apa-apa kuwi dudu aku. Lan sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 hong. Langsung lanjut lagi ke episode selanjutnya di mendengar serat kecil centini ini di episode ke-38, yaitu kisah hawa nafsu. Langsung kita lanjut nggih, matur nuwun. Berkah dari berguru kepada Wiku Syah Wahdat itu sangat dirasakan oleh ketiga pengelana yang kita sudah tahu, yaitu Jayeng Sari, Dyah Rancang Kapti, Niken Dyah Rancang Kapti, dan juga Buras. Dan tidak seperti yang sampun-sampun sudah-sudah, perjalanan kali ini itu terasa seperti aliran air yang deras. Lancar sekali tanpa menemui hambatan. Walaupun ngantuk, walaupun letih, semuanya itu ternyata hilang, berganti dengan semangat membara dan pasrah yang luar biasa kepada Yang Kuasa. Kekuatan dari hati mereka ini lupanya akhirnya menyulap kelemahan menjadi kekuatan yang membara. Ini menarik sekali. Jadi semangat dan kepasrahan, semangat hidup dan kepasrahan itu akhirnya mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang sangat membara. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan jauh ke arah timur, dan itu serasa sedikit waktu yang dibutuhkan. Berlangsung seakan-akan itu sesaat saja. Sampailah mereka di Gunung Rawun. Gunung Rawun ini masuk dalam geng gunung di Bondowoso, Banyuwangi. Tapi nama ini tuh kurang dikenal. Lebih dikenalnya dengan nama Gunung Raung kalau di Jawa Timur. Sebagaimana yang sudah dipesankan kemarin sama Syekh Wahdat. Dan kaki-kaki perkasa mereka akhirnya berhenti di pinggir telaga jernih di badan Gunung Rawun atau Raung. Dari sana mereka bisa memandang bebas Samudra Supitan. Samudra Supitan ini lebih dikenal dengan nama Selat Bali sekarang. Dan tanah Bali juga terlihat dari jauh itu melambai-lambai dari seberang selat. Perahu layar yang kerlap-kerlip di malam hari, ada desa yang ramai, hamparan sawah yang sedang digarap para petani, dan juga mereka melihat banyak sekali palawija dan pala-pala yang lainnya. Di sana mereka juga melihat perkebunan yang sangat menghijau, pekarangan. Sepanjang sungai itu pekarangan. Dan jelas sekali terlihat dari pinggir telaga di mana mereka menjejak bumi. Jayeng Sari, Rancang Kapti, dan Buras, mereka itu rasanya tidak bosan-bosan untuk melihat semua pemandangan yang tersaji di depan mereka. Gunung-gunung itu terlihat bersih, asri, dan teduh. Ada gemericik air juga yang turun dari lereng pegunungan dan akhirnya membentuk kali sampai akhirnya bermuara hingga ke telaga. Tak ketinggalan di sepanjang lembah pegunungan itu banyak sekali tumbuh aneka bunga liar yang warna-warni. Dan tampak itu bagaikan hiasan karpet dari Turki dituturkan, diceritakan di sini. Sangat menawan sekali. Pepohonan rindang mengisi sela-sela perbukitan dan jalanan di kampung itu seperti sebuah alur yang teratur yang dipagari oleh pepohonan. Memanjang hingga membentuk sulur yang tidak ada tepinya. Puncak Gunung Raung itu terlihat juga dari telaga. Dan tampak dari kejauhan ada sebuah perkampungan yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang lebat sekali. Ada bunga cempaka putih dan kayu-kayu cendana di sana.
Bunga-bunga indah itu meretas memanjang, memenuhi tanah subur yang di sepanjang pinggir sungai sampai ke telaga. Ada pula mereka melihat bebatuan-bebatuan hitam, cereruit dari burung-burung yang beramai-ramai itu hinggap di asrinya pohon-pohon. Dan itulah kurang lebih pemandangan saat mereka sampai di sudut timur Jawa. Burung-burung itu dikenali ada betet, cucuk kembang, urang-urangan yang berwarna-warni, drekuku, ada deruk sepahan, ada menco, ada jalak penyu, uren, kelabu putih dan perkutut. Dan semuanya bertengger di pohon mencari makanannya masing-masing. Ada pula yang akhirnya terbang menyusul danau biru di depan mereka dengan paruh membawa ikan tangkapan, dan semuanya nampak sempurna bersukaria. Rancang Kapti tak tahan untuk diam, dan akhirnya di sisi kakaknya ia berkata, "Kakang, yang ada di puncak gunung itu rasanya sih sebuah kampung ya. Dan di sana juga tampak ada bunga warna-warni. Ada juga sungai yang airnya jernih. Jalanan ke sana itu belok-belok tapi indah. Kita ke sana yuk, Kang." Jayeng Sari mengiyakan. Mereka mendaki meniti jalan setapak, dan seperti biasa Buras berjalan di belakang sambil bibirnya tak henti-henti bersiul. Sekali berdendang lagu Jawa dengan nada riang, dan itu pun sangat menikmati. Mereka termasuk Buras sangat menikmati keasrian Gunung Raung ini. Tak lama mereka sampai akhirnya di puncak, dan mereka mendapati aneka bebungaan seperti yang akhirnya mereka saksikan di perjalanan sebelumnya. Ada bunga argula berwarna merah, kuning, putih, hijau, merah muda, dan merah kekuningan. Dan ternyata lebih indah lagi ketika mereka mendekatinya. Di sela-sela bunga-bunga yang terhampar di rumputan hijau itu, rapi juga berselia bunga wilis. Di sekeliling dusun itu ada pagar dari tumpukan batu hitam yang ditata rapi. Jadi ada pagar mungkin zaman dulu teman-teman juga bisa mengingat yang mungkin juga sempat tinggal di desa-desa di sekitar Jawa itu. Aku juga kalau waktu dulu di mbahku itu masih ada pagar-pagar dari batu yang ditumpuk. Langkah 3 pasang kaki itu akhirnya makin lama makin mendekat, dan kini mereka melihat dan nampaklah sebuah balik kambang. Balik kambang ini adalah sebuah rumah yang dibangun di atas telaga dengan bentuk mengerucut ke atas, seperti bangunan candi. Ada 4 bangunan di atas air telaga ini, dan untuk masuk ke sana harus melewati sebuah gapura dengan jalan yang berumput. Ada 4 jembatan penghubung menuju 4 bangunan ini, dan semuanya dibangun dengan rotan yang dianyam dengan limar katanggi. Halus sekali bagaikan sutra. Sementara di tepi jembatan dibuat lajuran memanjang jauh. Dia melengkung yang ujungnya menancap ke badan jalan jembatan. Di telaga itu nampak ikan-ikan gurame putih dan tombro merah, dan jelas itu adalah ikan peliharaan, dan itu ya akhirnya menambah keelokan bangunan mirip candi itu tadi. Pemilik bangunan itu adalah seorang perempuan wanita yang sangat jelita, yang memilih tak menikah seumur hidupnya. Namanya adalah Roro Sukci. Diceritakan itu Roro Sukci ini tinggal sendiri di sana. Dan saat mendengar ada tamu yang datang, ia berjalan sangat cantik dan gemulai,
mengurai rambutnya yang indah memanjang, dan wanita itu mengenakan kain lemesan berhias semean gadung melati serta berselendang rimong sutra. Warnanya merah menambah kecantikannya terlihat dari jauh. Terus melambai, dan ketika sudah berhadapan dengan para tamunya, ia berkata, "Aduh, anak-anakku, jangan terlalu lama berdiri di sini, ayo masuk." Dan akhirnya ketiganya kan senang, disambut sedemikian rupa. Sementara Lancang Kapti langsung digandeng tangannya oleh sang pendeta atau wiku wanita ini. Raden Jayeng Sari berjalan mengikuti di belakang, sementara Buras tetap berjalan paling belakang. Pelan-pelan mereka masuk ke salah satu bangunan yang mengapung di atas air. Lantainya itu dialasi babut yang indah dengan 8 warna. Dan di tengah-tengah ada tempat duduk dari batu cendani yang diukir dengan motif dedaunan dan bunga. Ada pula 4 kursi berukir indah dengan motif bunga-bungaan. Bangunan itu melancip ke atas, dan pada puncaknya selalu bertengger burung gagak yang gemar untuk merentangkan sayapnya. Oh, ini sepertinya asrama. Dan asrama itu terdapat 4 ruangan. Ada ruangan di sebelah timur laut, itu terbuat dari batu bata merah dengan hiasan yang juga serba merah. Lalu ada ruangan di sebelah barat laut dari batu bata putih dengan hiasan yang juga serba putih. Lalu sebelah barat daya dari batu bata kuning dengan hiasan yang juga serba kuning. Serta tenggara terbuat dari batu hitam dengan hiasan yang serba hitam. Jadi merah, putih, hitam, dan kuning. Masing-masing keempat ruangan ini memiliki 1 jendela dan 1 pintu, dan itu semuanya juga berukir halus dengan motif daun-daunan berbentuk relung serta motif bunga. Di setiap bagian pinggir pintu ada ukiran naga yang melilit burung yang sedang mencari buah-buahan. Sangat indah sekali. Jayeng Sari, Dyah Rancang Kapti, dan Buras itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, dan mereka hanya bisa geleng-geleng aja, tanpa berkata apapun pada waktu itu di depannya Roro Sukji. Roro Sukji akhirnya berjalan ke tengah ruangan, lalu duduk di atas batu segi 4 yang memang khusus buat dirinya. Dan ketiga tamu duduk di kursi menghadap sang pendeta wanita. "Kalian ini siapa dan mengapa bisa sampai ke tempat ini?" tanya Roro Sukji. "Padahal perjalanan ke tempat ini sangat berbahaya. Siapakah yang memberi petunjuk kalian ke sini?" Jayeng Sari akhirnya berkata apa adanya tentang asal usulnya dan tujuan perjalanannya, yakni mencari kakaknya yang bernama Jayeng Resmi dan yang sampai saat ini juga belum ditemukan. Juga tentang petunjuk dari Syekh Wahdat ketika ia bermukim di Argopuro agar berkunjung ke Gunung Raung ini. "Atas berkah dan petunjuk dari Syekh Wahdat, kami dengan lancar bisa sampai ke sini," kata Jayeng Sari. Roro Sukji mengangguk dan tak ada raut heran di wajahnya. Syekh Wahdat itu tak lain adalah saudara tuaku, nak. Dan beliau sudah termasuk sebagai seorang yakul mukmin atau mukmin yang sejati. Ilmu beliau itu sealiran denganku. Nah, kalian tak usah sungkan berada di sini. Anggap saja ini adalah rumah kalian. Sama halnya dengan di Argopuro, anggap pula aku ini ibu kalian. Sama seperti Syekh Wahdat yang telah kalian anggap sebagai bapak. Jayeng Sari, Rancang Kapti akhirnya senang sekali, karena mereka tidak menyangka akan bertemu dengan saudara Syekh Wahdat. Mereka menemukan kehangatan yang hampir sama dan tidak berbeda seperti yang mereka rasakan di Argopuro. Setiap hari diliputi dengan nuansa bahagia, dan berada di dekat Roro Sukji memberikan perhatian layaknya seorang ibu yang mengasihi 2 anaknya. Sore hari, sang pendeta wanita itu duduk di tepi kolam
di serambi rumahnya Nan Elok. Tangan kanannya sibuk menebar makanan untuk ikan, dan sesegera mungkin itu segerombol tombro akhirnya mendekat, berebut makanan. Tak lama kemudian para gurame datang untuk berebut makanan. Rancang Kapti dan Jayang Sari juga ada di situ, dan mereka juga membantu Roro Sukji untuk menyebarkan makanan. Saat ikan-ikan sudah terlihat kekenyangan, mereka tidak mau menyentuh lagi makanan. Sang Wiku akhirnya berkata, "Wahai anak-anakku, aku mau bercerita kepada kalian tentang sebab musabab kenapa aku memilih tinggal di gunung ini seorang diri, bertapa dalam kesunyian tanpa memedulikan kehidupan keluarga. Mula-mula aku tercenung kala membaca kitab Kadis Markum Baslam. Kitab itu aku baca berulang-ulang. Kutelaah isinya, kurenungkan sedalam-dalamnya, dan aku sangat tertarik, bahkan tergila-gila kepada isi kitab itu. Rasanya seperti gadis yang birahi ingin mendapatkan suami. Hingga keputusan bulat aku ambil bahwa aku harus mengambil jalan kesunyian seperti sekarang ini." "Ibu Resi," tanya Jayang Sari, "apa isi dari kitab Markum Baslam itu sampai membuat Paduka begitu tergila-gila untuk mendalaminya?" "Iya Ibu," Rancang Kapti nyaut. "Tolong dong kisahkan kepada kami isi kitab itu." Roro Sukji dengan senang hati menceritakan isi dari kitab Kadis Markum Baslam tersebut. Mula-mula sang Ibu Resi menyenandungkan sebuah mukadimah dalam bahasa Arab, tapi ini aku pakai bahasa Indonesia saja. Dan menurut tuturan Roro Sukji, ada sebuah cerita dalam kitab Kadis Markum Baslam tersebut yang bisa dijadikan sebagai teladan dan peringatan bagi manusia dalam upaya perjuangan melawan 4 macam nafsu, yaitu luamah, amarah, supiah, dan mutmainah. Adapun isi ceritanya adalah demikian. Di sebuah kerajaan yang bernama Lali Muslimin, bertahtalah seorang raja yang bernama Mutmainah. Mutmainah atau ketenangan. Bergelar Sang Prabu Jatmiko. Disebut pula sebagai Sukma Mulia, jiwa yang mulia. Raja mulia ini sangat sakti sehingga mampu menundukkan jagat raya ini meskipun seorang diri tanpa bala tentara. Bahkan kalau perlu ia bisa menciptakan bala tentara sendiri dalam jumlah yang sangat besar sekali. Sementara di tempat lain ada pula 3 kerajaan yang diperintah oleh rajanya masing-masing. Ketiga raja ini masih bersaudara. Yang sulung bernama Raja Luamah atau tercela, nafsu yang tercela. Yang kedua bernama Raja Amarah, marah, dan yang bungsu bernama Ratu Supiah Birahi. Ketiga raja ini juga sangat sakti. Para prajuritnya melimpah sebanyak butiran pasir yang ada di lautan. Hanya sayangnya ketiga raja ini memiliki kecenderungan ke arah yang jahat. Suatu ketika raja bersaudara ini berkumpul membahas rencana untuk menyerang Raja Mutmainah. Mereka juga dihadap oleh para panglima dan wadyabala yang berwatak jahat semuanya. Riuh suara mereka memperbincangkan sesuatu dengan kasar dan kata-kata kotor. Di antara pembesar yang hadir di sana adalah Patih Mangku Bilai atau Biang Bencana, Patih Biang Bencana. Lalu ada Tumenggung Kamandoko atau pengacau. Ada Aryo Pangridu, penggoda. Ada Panji Wirojail yang usil. Dan ada Ronggo Wirokemat, pengganggu. Lalu ada Ronggo Waningisin yang tak tahu malu. Dan Ronggo Tisno Cidro atau pendusta. Nah ini menarik.
sifat-sifat di dalam diri kita untuk kenalan. Dan masih belum selesai. Wadyabolonya juga ada ngabehi surawirang atau hal yang memalukan. Ada ngabehi kianat, yaitu pengkhianat. Ada ngabehi plenya-plenyi atau plin-plan. Ada ngabehi tebel ngepluk atau si dungu yang malas. Ada ngabehi ruci besiwit, si jahil yang licik. Juga ada kidemang doyan mangan, rakus makan. Kidemang sipto turu, yaitu yang tukang tidur. Kidemang antuan, pengantuk. Kidemang trocoh atau si mulut kotor. Demang sregep isin atau gemar mencari malu. Kidemang doso sugal atau orang yang suka membentak-bentak kasar. Lurah ras-rasan, ras-rasan, pemalas. Lurah tan graito yang tak berperasaan. Dan kilurah klalen atau si pelupa. Raja Luamah bersabda di hadapan para petinggi penjahat itu, dan bagaimana caranya agar kita bisa menaklukkan Raja Mutmainah. Raja Amarah beratur sembah, Kang Mas, sebaiknya kita serang saja Raja Mutmainah itu dengan penuh kekuatan. Kita serang dari berbagai arah hingga ia hancur binasa. Semua yang hadir setuju dengan usulan itu. Dan maka dari itu diputuskanlah oleh Raja Amarah dan juga Raja Luamah untuk menyerang Raja Mutmainah dengan kekuatan besar. Sang Raja Sulung memerintahkan dua adiknya, yaitu Raja Amarah dan Ratu Sufyah, untuk memimpin Wadyabolo atau bala tentara. Mendapatkan titah dari sang kakak, maka Raja Amarah pun memerintahkan patihnya yang bernama Patih Angkara untuk mempersiapkan seluruh bala tentara. Tak terhitung jumlahnya. Bala pasukan yang berjalan berarak meninggalkan negeri mereka yang bernama Limpo Kecil. Senjata ampuh yang dimiliki oleh para tentara Amarah itu adalah dengki. Inilah sifat utama Raja Amarah, dengki. Ratu Sufyah juga tak mau ketinggalan. Ia panggil patih wanitanya yang bernama Nimbuk Jajawatan atau Gampangan Jajawatan. Lalu ada Nitu Menggung Nyalereng, Genit, dan juga Nyi Aryo Guya-guyu yang gemar ketawa-ketawa untuk menggoda birahi. Lalu ada Nyai Kinincang Ngalis, yaitu kerling mata. Nyai Ronggo Eseman atau senyum menggoda. Nyai Adu Semu atau tatapan birahi. Nyai Parian, tingkah menggoda. Nyai Depel, yaitu sentuh birahi. Nyai Weweh Wangi-wangi, aroma birahi. Dan Nyai Gregetan Nekat, binal. Semuanya keluar dari negerinya yang bernama Paru-Paru. Negeri ini bernama Paru-Paru dengan membawa seluruh bala tentara. Kekuatan mereka yang paling utama adalah memancing hasrat birahi sebagai sifat utama Ratu Sufyah. Sementara itu Raja Luamah mengundang Patih Mangku Ciloko, si Piang Bencana, beserta seluruh anak buahnya dengan dipimpin oleh para temunggung Arya dan Ngabehi. Mereka beramai-ramai keluar dari negeri mereka, yaitu negeri hati rahasia atau jantung. Senjata pamungkas mereka adalah nafsu makan. Inilah yang menjadi tabiat utama Raja Luamah. Nah, itulah kisah 3 kerajaan jahat yang hendak menyerang sebuah kerajaan baik. Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Sufyah yang hendak menyerang Raja Mutmainah. Roro Sukci menghentikan sejenak kisahnya, dan sementara Jayeng Sari bisa menangkap apa maksud tersembunyi dari cerita tersebut.
Tapi rancang Kapti membutuhkan penjabaran yang jelas. Gadis kecil itu bertanya, "Bibi, kisah ini adalah gambaran dari nafsu kita ya?" Nafsu dalam bahasa Arab artinya diri atau jiwa. Dan kecenderungan jiwa itu ada dua, yakni baik dan jahat. Jadi kita itu, baik dan jahat itu adalah kita sebenarnya. Kecenderungan yang jahat inilah yang biasa disebut dengan istilah bahasa Indonesia hawa nafsu. Hawa itu bukan hawa dalam arti kaum Hawa, tapi hawa itu udara atau apa ya? Kata udara itu juga belum greget, belum pas banget. Kadang-kadang itu ya ada kata-kata dalam bahasa tradisional atau bahasa lokal kita yang ternyata tidak bisa dibahasa Indonesiakan dengan jelas. Oke, kita lanjut. Sang bunda akhirnya menjawab, "Benar putriku, nafsu luamah itu berwarna hitam, nafsu amarah itu berwarna merah, dan nafsu supiah itu berwarna kuning. Ketiga jenis nafsu itu mengotori hati dan pikiran yang bening, yakni nafsu yang mulia yang disebut sebagai nafsu mutmainah. Adapun nafsu mutmainah ini berada di dalam hati sanubari kita, yakni hati yang sempurna. Nafsu mutmainah ini berwarna putih, memiliki kekuasaan sabar, tawakal, beriman, dan ayu, santun. Itulah yang akan ditaklukkan oleh sang Raja Luamah dan seluruh bala tentara pendukungnya." Aku akan melanjutkan ceritanya ya. Kisah berlanjut. Akhirnya seriuh rendah suara tentara jahat itu bergerak menyerbu Raja Mutmainah. Suara mereka mengguntur memenuhi angkasa. Barisan penyerang itu dipecah menjadi 3 arah ceritanya. Raja Luamah beserta bala tentaranya menyerang melalui arah mulut. Raja Amarah dan pasukannya menyerang melalui telinga. Sementara Ratu Supiah dan para prajurit perempuannya menyerang melalui mata. Jadi 3 yang diserang, dari mulut, mata, dan telinga. 3 gerbang yakni mata, mulut, dan telinga itu berhasil mereka lalui. Para prajurit penyerang yang jahat pun terus bergerak hingga semuanya sampai pada satu tujuan, yakni hati sanubari. Istana kediaman Mutmainah itu dikepung rapat-rapat, tak ada celah untuk bisa keluar dari kepungan. Panglimanya adalah 3 patih yang gagah perkasa dan amat sakti mandraguna, mahir dalam olah perang, dan mereka telah terbiasa merusak agama, menghancurkan perbuatan baik, serta menggagalkan para pertapa dalam usaha lakunya. Para panglima mandraguna itu juga sering mempengaruhi orang yang hendak berbuat baik hingga mengurungkan niatnya lalu beralih pada perbuatan jahat. Banyak yang sudah terjebak oleh mereka, terjerumus pada tingkah laku yang hina. Setiap hari, Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supiah selalu bergerak mencari mangsa. Setiap hari dan setiap waktu malah, yakni menghalangi berbuat baik dan mengajak berbuat yang tidak baik. Itu sudah menjadi perangai mereka. Hati sanubari itu telah dikepung. Senjata-senjata berbisa berwujud dengki, hasrat birahi, dan rakus makan juga sudah siap melukai Raja Mutmainah.
Raja Mutmainah mengetahui bahaya besar yang mengancam dirinya. Lalu ia menciptakan bala tentara yang banyak sekali, lengkap dengan panglimanya. Para panglima yang diciptakan oleh Raja Mutmainah adalah Patih Sabar. Nama lengkapnya Sabar Maklum. Sabar yang suka memaklumi. Lalu ada Tumenggung Tukmaninah. Ada Tumakninah, yaitu tenang, sing tenang. Lalu ada Aryo Prasojo, yaitu bersahaja. Lalu ada Aryo Berbudi, yaitu watak yang baik. Lalu ada Ngabei Lilo Danani, yaitu ikhlas bersedekah. Lalu ada Ronggo Ikhlas, yaitu ikhlas. Ada Ronggo Tawakal, yaitu tawakal. Lalu ada Demak Sidik, yaitu benar. Lalu ada Demak Musyawarat, yaitu musyawarah. Dan Demang Tapakur, yaitu tafakur. Tafakur itu ya sama dengan meditasi, dengan hening, dengan kita biasanya hening cipta, semedi topo, berdiam, memberi jeda pada diri. Raja Mutmainah berkata kepada mereka, bagaimana menurut kalian? Negeri kita ini sedang diserang dan dikepung oleh musuh dalam jumlah yang sangat besar. Ki Patih Sabar Maklum menjawab, ya sebaiknya musuh ini kita lawan saja, Gusti. Raja Mutmainah menyetujui usulan tersebut. Ia berpesan agar bersemangat melawan kaum Kopar tersebut dengan tetap waspada. Segera berangkatlah barisan prajurit itu meninggalkan hati sanubari. Warna mereka adalah putih berarak menuju medan laga. Dan akhirnya para prajurit penyerang dan yang diserang mulai berhadapan satu lawan satu. Prajurit melawan prajurit, Ngabei lawan Ngabei, dan Tumenggung lawan Tumenggung juga. Mangku Bilahi berhadapan dengan Rahayu Budi. Angkara Murka berhadapan dengan Tumakninah, atau yang tadi Tukmaninah, yang tenang tadi. Sipto Turu melawan Betah Melek. Doyan Mangan melawan Betah Ngelih atau Betah Luwe. Si Jail berhadapan dengan Prasojo. Ki Srei menghadapi Ki Sabar. Ki Jubri Akibir melawan Ki Sareh Jurit. Begitu pula yang lain. Mereka saling serang, saling pukul, bergumul, saling menjatuhkan. Seharian mereka bertarung tanpa ada yang menang dan tanpa ada yang kalah. Tanpa ada yang menang dan tanpa ada yang kalah. Kekuatan mereka seimbang. Raja Luamah geram akhirnya melihat keadaan ini. Dia sangat bernafsu untuk segera mengakhiri perang ini dengan kemenangannya. Maka segera ia mendatangkan bala bantuan kembali, yakni para raksasa, prajurit raksasa. Dan tak berapa lama kemudian datanglah para raksasa berbondong-bondong tak terbilang jumlahnya, merangsek menuju medan perang. Para pemimpinnya adalah Drembo Dursilo, si pelahap jahat. Ada Gugur Tingkah atau penggagal perbuatan. Lalu ada Berung Bergundung, bengal atau keras kepala. Lalu ada Deksuro, si kurang ajar. Lalu ada Tobat Ngelih atau enggak mau lapar. Lalu ada Bingung Geragas Ngutuh atau rakus yang tak tahu malu. Lalu ada Klono Gagasan, si terburu-buru. Lalu ada Besono, nekat. Lalu ada Denggleng Orailing, sinting yang enggak sadar. Dan Ngluko Ngawut Wuto atau membabi buta. Dengan lantang Raja Luamah berkoar, ayo
Ganyang mereka, kroyoklah musuh kalian itu dan jangan sampai kalah. Para raksasa pun berbaur dengan para prajurit penjahat dan prajurit putih kocar-kacir dibuatnya. Ada yang seorang dikeroyok dua, ada yang dua dikeroyok tiga, bahkan ada pula satu prajurit putih dikeroyok 10 musuh. Tayal, para prajurit putih pun tumbang, habis dibantai oleh para raksasa dan para prajurit jahat lainnya. Tinggallah Raja Mutmainah sendirian yang tersisa, dan ia pun bertarung dengan semangat tinggi melawan musuh yang tak terbatas jumlahnya. Hingga Raja Mutmainah pun terdesak dan tak mampu melawan musuh yang sangat kuat itu. Itulah setengah akhir dari kisah peperangan melawan 3 hawa nafsu tersebut, anakku, kata Roro Sukci kepada Jayeng Sari dan Rancang Kapti. 2 kakak beradik itu menyimak tuturan sang bunda dengan masih penuh perhatian. Dan sang resi melanjutkan, sebagian orang bijak, muktamad dan munasib berpendapat bahwa benih dari hawa nafsu itu adalah akal budi yang bermartabat ahadiyat, yang bersemayam pada gaibuluwiyah, latakyun di nukat gaib. Ini tak lain karena akal budi itu merupakan dinding penyekat. Jadi tak lain, akal budi itu adalah dinding penyekat bagi keberadaan Hyuang. Karena itulah, maka jelas sekali keberadaan wujud dan zat Hyuang dalam diri, 2 tapi 1. Bahwasanya akal budi itu merupakan kalam Hyang sebagai perwujudan dari zat yang satu. Sementara akal budi itu bersemayam dalam diri manusia sebagai perwujudan yang 2. Manusia dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana. Manusia dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana bagi kalam Gusti Pangeran tersebut. Ya inilah yang disebut Dwi Tunggal. Loro ning siji, siji ning loro. Terserah orang mau menyebut mana, apa, apakah manusianya ataukah budinya. Orang tinggal memilih antara manusia dan budi, antara kulit dan isi. Seperti halnya tembaga atau emas, 2 jenis logam ini, yakni tembaga dan emas, jika dilebur dan dipanaskan menjadi satu, maka hilanglah sifat tembaga dan hilanglah sifat emasnya. Keduanya pun luluh, berubah menjadi logam baru yang disebut swasa. Manusia pun demikian sebagai pencerminan dari 4 macam nafsu, yaitu luamah, amarah, supyah, dan mutmainah. Keempat macam nafsu ini menyatu dan menjadi bagian dari dalam diri manusia. Semuanya adalah di dalam diri kita. Itu adalah cermin bagi budinya. Jika yang paling kuat adalah luamah, maka tingkah laku kesehariannya pun akan memperlihatkan sifat nafsu ini, yakni sifat jahatnya. Tapi yang terkuat adalah nafsu mutmainah. Maka yang menonjol dalam keseharian adalah kebaikan budi serta pendekatan diri kepada Hyang Widi, sehingga hidupnya selamat dan sejahtera. Perbuatan pun akan baik pula, sehingga ia akan menjadi orang yang bijak, istijab, yang jika berdoa maka akan terkabul. Ia akan menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam perkataan, sehingga terhormat
dan bermartabat. Ia juga akan berusaha untuk senantiasa menambah ilmu supaya luas pemikirannya dan bertambah luhur akal budinya. Maka ada anjuran agar orang itu harus terpanggil untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Pendapat yang demikian ini ya hanya Gusti Pangeran yang tahu. Aku setuju. Ini sampai di sini sedikit, mungkin ada sedikit yang perlu aku coba omongkan, hanya sharing bahwa kita membaca Serat Centini dengan segala simbolnya, dengan warna yang menjadi simbol, dengan kacamata kultur Jawa. Jadi karena kalau kita pakai budaya negara lain, ada merah di sana yang pasti berbeda dengan kita. Jadi kita fokuskan hanya dari satu kacamata saja, satu sisi saja. Padahal di dunia ini banyak sekali sisi, dan itulah tantangan kita untuk bisa bijak menerima banyak hal, bahwa iki yo duduk kono, kono yo duduk iki. Ini ya bukan yang sana, sana ya bukan yang sini. Tapi nanti ujung-ujungnya juga sama. Dan aku tertarik pada cerita di dalam Serat Centini ini, dan pastinya kita pun demikian, bagaimana pada akhirnya kita mengajarkan ilmu kita bukan dengan kita mengajarkan ilmu atau apapun yang kita punya itu lebih dengan tingkah laku. Itu yang paling, aku rasa itu yang paling sip gitu. Sekarang itu kan orang mengaku pejalan sunyi di dalam keramaian. Sunyi ning, tapi ya nggak apa-apa. Kita semua ini adalah para pejalan. Sama-sama berjalan, sama-sama sedang berjalan. Kadang ya sopo-sopoan, ya ben ra sunyi-sunyi amat. Oke, kita lanjut. Roro Sukci berusaha menjelaskan tentang 4 macam nafsu ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dia pun melanjutkan kisahnya tentang pertempuran yang tadinya dimenangkan oleh bala tentara kejahatan. Raja Mutmainah telah kehilangan seluruh bala tentaranya dan dalam kondisi hampir kalah. Raja Mutmainah berikrar lantang, demi keselamatan umat manusia, semoga aku diberi kekuatan untuk melawan musuh yang tak terbilang itu. Jika manusia memang ditakdirkan celaka, niscaya aku yang akan kalah dalam peperangan ini. Manusia yang berhak mendapatkan nirwana nantinya hanya mereka yang benar-benar mendapat rahmat sejati. Manusia yang demikian itu pasti mampu mengalahkan musuh, tak gentar meskipun harus menderita sakit ataupun mati. Maka dari itu aku merasa sudah mati meskipun aku masih hidup. Nah, ini menarik di sini nih. Tak ulangi lagi ya. Maka dari itu aku merasa sudah mati meskipun aku masih hidup. Hidup dalam kematian. Hidup dalam kematian. Urip sakjroning mati. Baik dan buruk itu adalah perbuatan hyang. Maka menang ataupun kalah dalam peperangan ini pastilah sudah ada dalam genggamannya. Tak ada pilihan lain bagi manusia selain pasrah kepadanya. Tugasmu hanyalah berjuang sekuat tenaga, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada. Kemenangan atau kekalahan ini itu semuanya adalah milik Kyang Widi. Adapun tentang ganjaran, itu pun aku serahkan
sepenuhnya kepadanya. Manusia hanya berserah diri, tak perlu memperhitungkan ganjaran yang agung. Dengan kepasrahan penuh kepada Hyang, Raja Mutmainah malah merasa memiliki kekuatan luar biasa. Kepasrahan itu selalu memiliki kekuatan yang luar biasa. Hilanglah rasa lemah, hilanglah pula rasa takut sakit atau takut mati, dan keberaniannya bangkit menggelora. Muncul kebulatan tekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan ia berani mati dalam peperangan. Dengan gagah perkasa, Raja Mutmainah maju meladeni para penyerang. Ia berdiri tegak sebagai sang Raja Iman menghadang musuh dengan pakaian keprajuritannya yang serba mulia. Berpakaian kemuliaan, busana keutamaan ilmu, destar berwujud sarengat, sarak sarengat, ikat pinggang enening puji, yaitu puji hening, enenging. Jadi ikat pinggang enenging puji, puji dalam hening. Keris sempono sidik atau kebijaksanaan. Sempono itu kalau misalnya dalam keris itu luk 9. Ada yang ya luk 9 rata-rata, tapi ada juga yang luk 7. Tombak takbir ikramu atau takbir mulia. Kain pracayengrat atau keyakinan diri. Pracoyo, pracoyengrat. Oke. Celana tapakur atau tafakur atau hening atau meditasi atau banyak hal sebenarnya yang untuk menyebutkan ini, tapi kita sebut karena ini di Serat Centini disebutkannya tafakur ya tafakur. Lalu ada terompah cermin paesan atau cermin geleng cidok ya dewi. Sik. Lalu kendaraan kuda napas, nupus, nafas. Istilah ini kan mengarah pada nafas, pada bagaimana kita menilai nafas. Itulah kenapa setiap Jumat itu kita melatih diri kita atau menyadari lebih dalam tentang nafas, karena yaitu kendaraannya, kudanya. Lalu dengan cemeti, yaitu tinggal tunggal, kesatuan pandangan, ikat kendali eling-eling, lalu ada tali kekang, tokit atau kesatuan. Yang tadi itu eling-eling itu ada kesatuan pandangan atau tinggal tunggal itu nyawiji. Lalu ada alas pelananya itu makrifat, pelananya hakikat jati, dan ikat pinggang kuda pikukuheng iman atau kokohnya iman. Dengan pakaian, senjata, serta kendaraan yang serba mulia itu, Raja Mutmainah melangkah pasti, menghadapi musuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ia mengamuk dengan cemetinya, menewaskan ratusan ribu prajurit musuh. Aneka senjata tak mampu melukai Raja Mutmainah hingga ia terus mengamuk tanpa henti. Berjuta-juta musuh mengeroyok namun tak ia hiraukan. Ia makin bersemangat, cemetinya terus berputar mencari sasaran. Dan tak ayal, semua prajurit jahat itu pun berguguran, ditebas oleh cemeti saktinya. Cemeti sakti tadi adalah yang nyawiji itu. Tak hanya para prajurit yang musnah, Patih Mangkubilai, Ujub Riyo Kibir, Sumungah atau si pamer, Kianat, Sungkan, Doyan Jail, Berung Bergundung, semuanya juga ikut mati terbunuh.
dan tak ada seorang pun yang tertinggal. Melihat bala tentara dan petingginya habis, Raja Luamah berkata kepada dua adiknya, "Mana kesaktian kalian? Tunjukkan." Raja marah menjawab, "Sebaiknya Raja Mutmainah itu kita keroyok langsung bertiga saja." Raja Luamah setuju, pun juga dengan Ratu Supiah. Bertiga mereka menyiapkan peralatan perangnya. Inilah alat perangnya mereka bertiga. Baju kamandaka atau kamandoko mengacau, ikat kepala karam najis atau haram najis, ikat pinggang orailing atau tidak ingat, kain maido kukum atau melawan hukum dan mengeluh maido, celana sio-sio atau menelantarkan, terompah tanpa ilmu, tombak doroweco atau ramalan bohong, keris jaruman mak comblang, kuda para cidra bohong menipu, kendali pakso limiweh atau ngaku pinter, tali leher ngabul-abul menyebarkan aib orang, dan ikat ekor kuda mursal atau durhaka. Pelana tinggal bekti atau tidak tahu adat dan budi, tidak tahu adat. Sanggurdi drengki atau sanggurdi itu drengki salah nompo atau salah terima atau dengki. Cemetinya itu doyan ujar atau trewet. Atas pelana kumingsun sumigih, sumugih, kumingsun sumugih, berlagak kaya. Dan gertaan lali ing widi, lupa Tuhan. Mereka menunjukkan perutnya seraya berkoar, "Akulah yang berkuasa, akulah yang bisa mencelakai semuanya, akulah sang penebar kejahatan." Ketika raja bersaudara itu mendekat lalu mengurung Raja Mutmainah dari segala arah agar bingung menghadapinya, dan pertarungan pun menjadi tak imbang. Berkali-kali Raja Mutmainah ditikam, ditusuk dan dipukul hingga kudanya tak kuat lagi menahannya. Hingga kudanya tak kuat lagi menahannya. Napas, hingga napas tak kuat lagi menahannya. Kadang kalau kita marah kan kita nafasnya gak karu-karuan. Sedih juga sama, sesek. Raja Mutmainah terjengkang, jatuh terkapar, namun ia tak gentar, malah tersenyum sembari berucap, "Ya sudah, silahkan tikamlah aku sepuas kalian dan pukullah aku sampai tenaga kalian habis. Rasa sakit sudah tak lagi aku rasakan, kematian sudah tak lagi aku takutkan." Raja Mutmainah telah berpasrah, namun dalam hati ia berikrar, kalau memang kebahagiaan itu ditakdirkan bisa melawan kejahatan, pastinya aku akan diberi kekuatan untuk melawan ketiga raja jahat ini. Hingga tak lama kemudian, kemurahan yang kuasa akhirnya datang. Raja Mutmainah serasa mendapat suntikan kekuatan yang amat besar, dan lalu ia bangkit dan kembali berperang tanpa menggunakan kuda. Ia gerakan cemetinya sekuat tenaga mengarah ke pelipis Raja Luamah sampai jatuh, ia terkapar. Raja amarah berniat hendak menolong kakaknya yang tersungkur, tapi justru ia terkena sabetan selepat di punggung hingga menggelosor di atas tanah. Kali ini Ratu Supiah yang akhirnya menolong kakak-kakaknya, tapi ia juga tak luput dari cemeti yang sampai Ratu Supiah jatuh terskulai dan tak berdaya. Ketiga raja jahat ini pingsan dalam waktu yang lama. Raja Mutmainah akhirnya menunggu mereka untuk siuman. Ketika mereka tersadar, Raja Iman itu bertanya, "Nah, sekarang apa yang kalian kehendaki? Ditunggoni, semaput,
Semaput sadar ditakoni, apa yang kalian kehendaki? Mau hidup atau mati? Kalau kalian memang ingin mati, maka akan aku sudahi hidup kalian sampai di sini. Raja Luamah yang tak berdaya itu menyembah, lalu berkata, kami serahkan hidup dan mati kami kepada Paduka, tapi kalau sekiranya dikabulkan, biarkanlah kami hidup. Raja Mutmainah tersenyum, mengejek ulah mereka yang sombong dan sok kuasa. Katanya, aku heran kepada kalian. Kalian ini sombongnya minta ampun, tapi bisa-bisanya minta hidup kepadaku. Tak menunggu lama, Raja Mutmainah mengayunkan cemeti saktinya mengenai kepala 3 raja jahat itu. Hancur berantakan, tewaslah ketiga bersaudara itu. Jasad 3 raja itu tergeletak di atas tanah, menggelimpang sejajar dengan bala tentara yang terlebih dahulu meregang nyawa. Raja Mutmainah pergi meninggalkan bangkai-bangkai terserak yang tak terhitung jumlahnya. Dan ia hendak pergi ke ibu kota, ketiga ibu kota kerajaan musuhnya, untuk menjarah harta rampasan yang kalah perang. Sesampainya di sana, Raja Mutmainah menemui kesulitan untuk masuk ke dalam kota karena kota-kota itu berpagar tinggi dan kukuh. Kota milik Raja Luamah berpagar besi, kota Raja Amarah berpagar tembaga, sedangkan kota Ratu Supiah berpagar perunggu. Namun dengan kesaktiannya, Raja Mutmainah akhirnya bisa juga memasuki 3 kota itu setelah menjebol gerbangnya. Kerajaan milik Luamah itu senyap. Tak ada kaum pria dewasa, yang tersisa hanyalah para janda dan anak-anak yang ditinggal pergi ke medan perang. Mereka sudah tahu kalau kerajaan mereka kalah perang sehingga tak ada rumah yang membuka pintu. Juga istana yang tertutup rapat memendam duka. Ini adalah hari berkabung bagi semua penduduk di negeri ini. Raja Mutmainah ikut terharu meskipun ia tak menyesali apa-apa yang telah ia lakukan. Raja Mutmainah mendorong gerbang istana. Senyap, tak ada satu orang pun di sana. Tapi samar terdengar tangis memilukan, suara tangis perempuan. Raja Mutmainah mencoba masuk dan didapatinya 2 gadis muda yang sangat cantik. Seketika gejolak kelelakian Raja Mutmainah bangkit. Terpesonalah oleh kemolekan 2 gadis itu. Siapa kalian ini? Tanya Raja Mutmainah. Kami adalah putri Raja Luamah yang telah kamu bunuh. Namanya Retno Sulasyah dan ini adikku namanya Dewi Rifai. Mereka menjawab dengan isak tangis dan tangan mereka memegang dada, merasakan pilu yang sangat atas kepergian ayahanda mereka. Raja Mutmainah melihat itu terharu. Dan ia juga kasihan kepada 2 gadis cantik itu. Antara kasihan dan hasrat laki-laki. Hingga muncullah niatan raja untuk mempersunting Retno Sulasyah sebagai istrinya. Janganlah kalian menangis terus. Apa tidak sayang mata yang indah itu nanti menjadi bengkak? Apa tak kasihan wajah yang cantik itu akan suram oleh tangisan yang memilukan? Raja Mutmainah adalah raja yang berparas menawan, anggun tapi tegas laksana bulan. Perkasa tanpa menunjukkan kegarangan, dan mereka sebenarnya terkagum oleh keperkasaan dan ketampanan Raja Mutmainah. Namun, mereka mampu menjaga harga diri dan kehormatan hingga tak menampakkan raut ketertarikan itu. Malahan Raja Mutmainah yang terang-terangan hendak mempersunting Retno Sulasyah sebagai istri, hitung-hitung sebagai penyesalan tuh ceritanya, karena telah membunuh ayah mereka. Dewi Rifai berkata kepada kakaknya, "Sudahlah Mbak Ayu, tak usah kita dengarkan kata-kata raja ini. Dia telah membunuh ayah kita. Ayo kita pergi saja dari sini." Kedua gadis itu pun mundur, meninggalkan ruangan dan akhirnya pergi ke tempat lain. Mereka terus menangis dengan suara yang melengking dan
membuat pilu hati, tapi juga memancing hasrat laki-laki untuk terus mengejarnya. Rupanya hati Raja Mutmainah sudah terjerat. Ia mengejar dua gadis itu, dan setelah mendekat ia berkata, "Sudahlah, jangan menangis, wahai ratu yang terpuji. Engkau adalah anugerah dewata. Tak pantas kau nodai anugerah itu dengan isak tangis. Peliharalah hatimu karena itu adalah pemberian yang agung. Asal kalian tahu, aku membunuh ayah kalian karena memang terpaksa, bukan karena kemampuanku. Aku hanya sekedar membela diri. Ayah kalianlah yang menyerang kerajaanku, jadi ini bukanlah salahku." Lalu dijawab, "Tapi ayahku telah mati di tanganmu." "Ya, aku tahu itu. Makanya aku akan menebus kesalahanku ini padamu, wahai Retno Sulastya. Aku akan menjadikanmu sebagai ratu di negeriku. Engkau akan aku muliakan sebagai istriku." Retno Sulastya berhenti menangis. Ia membetulkan duduknya lalu berkata, "Hai Raja Mutmainah, tak semudah itu kamu hendak mempersuntingku. Saat ini aku memang tawananmu. Aku adalah putri boyongan bagimu, tapi aku tak mau begitu saja menerima pinanganmu. Kecuali kalau kamu bisa menuruti permintaanku. Bahkan lebih dari itu, jika permintaanku ini bisa kamu turuti, tak hanya sekedar aku menjadi istrimu, menjadi budak atau menjadi apa saja sesuai kehendakmu akan aku jalani. Dan aku akan rela hati. Meskipun diperlakukan sebagai sampah murahan pun aku akan suka hati menjalaninya. Tapi kalau kamu tak sudi menuruti permintaanku, maka aku pun tak akan mau menjadi istrimu. Lebih baik aku mati saja." Raja Mutmainah luluh. Hatinya tersentuh hingga tak tega hati melihat keadaan gadis jelita di hadapannya itu, dan segera ia pun berkata, "Baiklah Roro Ayu, aku akan menuruti apa saja yang kamu inginkan. Sebutkan apa keinginanmu itu." Retno Sulastya menjawab, "Aku mohon hidupkan kembali ayahku, juga dua raja yang telah kamu bunuh itu. Coba kamu buktikan janjimu itu. Kalau kau sudah membuktikannya, maka aku akan memujimu sebagai raja pemurah yang memiliki sifat hiwang. Aku akan mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati." Mendengar permintaan itu, Raja Mutmainah bimbang. Ia menjawab, "Aduh, aku sungguh bingung terhadap permintaanmu ini, Retno Ayu. Bukankah sudah menjadi watak satria untuk siap mati jika sudah maju ke medan perang? Ayahmu telah menetapi dharmanya sebagai abdi negara yang pada akhirnya gugur sebagai pejuang. Bukankah itu juga lebih membanggakan? Lagi pula, kematian mereka bertiga itu sudah dikehendaki oleh Yang Widi. Jika ayah, paman, dan bibi kalian itu hidup lagi, maka alam raya ini akan malah menjadi tidak menentu. Kejahatan merajalela di mana-mana dan dosa-dosa akan bertebaran di mana-mana." Ambekan sih. Ini seru dan ini semakin dalam, kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Retno Sulastya memohon dengan ratap. "Duhai raja, jika memang demikian berarti Paduka ini hanya suka berjanji tanpa mau menepati. Paduka ternyata berwatak lemah. Lagi pula keberadaan ayah, paman, dan bibi kami itu justru akan meramaikan kehidupan alam semesta. Jika tak ada mereka bertiga, maka akan berhentilah kehidupan ini. Tak ada geliat dan tak ada keturunan. Tak ada geliat dan tak ada keturunan. Kalau demikian, justru Paduka yang berdosa kepada Yang Agung. Dan saya tidak sudi untuk memenuhi kehendak Paduka menjadi istri."
Raja Mutmainah merasa bahwa kata-kata Sulaisyah itu ada benarnya juga ternyata. Lantas dia berkata, pada dasarnya aku tak sanggup melaksanakan permintaan Yai ini. Saya ini hanya perantara saja. Segala keputusan itu ada di tangan Hyang. Tapi akan saya coba untuk memohon kepadanya, kalau memang ada izin dan karunia, maka ayah, paman, dan bibi Roro Ayu akan hidup kembali. Jika tidak, maka itu pun sudah menjadi kehendaknya juga. Retno Sulaisyah dan Dewi Rifai senang mendengar kesanggupan Raja Mutmainah meskipun tak ada jaminan bahwa ketiga raja yang sudah mati itu akan hidup kembali. Raja mengajak dua gadis itu ke medan laga, menemui tiga jasad yang telah menjadi mayat. Akhirnya Raja Mutmainah memanjatkan doa, memohon agar tiga raja jahat itu dihidupkan kembali, dan rupanya permohonan itu dikabulkan oleh Hyang Widi. Raja Mutmainah menciptakan angin dan kukus. Anginnya adalah Hayatullah atau kehidupan Allah, dan kukusnya adalah rezeki. Hayat membuat tubuh yang telah menjadi bangkai menjadi segar kembali. Kukus itu membawa bau nasi yang sampai pada hidung ketiga raja, hingga mereka pun terbangun. Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supyah kembali hidup. Mereka duduk bersimpuh dan Raja Mutmainah bersabda, wahai Luamah, Amarah, dan kamu Supyah, kalian telah kembali hidup. Apakah kalian masih mau membangkang atau mau menuruti? Raja Luamah menyembah. Hidup dan mati kami saja. Hidup dan mati kami serahkan kepada Paduka. Paduka akan membunuh kamu lagi atau menghukum ataukah membiarkan kamu bebas, kami serahkan sepenuhnya pada keputusan Paduka Raja. Baiklah kalau begitu. Kalian akan aku biarkan hidup, tetapi kalian tidak akan aku bebaskan. Kalian akan aku penjara, pada leher kalian akan aku berikan rantai pengaman agar tak pergi kemana-mana. Makanan dan minuman kalian aku yang tanggung, tapi kalian akan aku belenggu selama-lamanya. Tak menunggu lama, ketiga raja bersaudara itu pun dibelenggu dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara dua putri diboyong sebagai tawanan, dan mereka berdua amat senang dibawa oleh Raja Mutmainah. Nah, putri-putriku, putra-putriku, itu tadi cerita tentang perjuangan nafsu Mutmainah yang baik melawan tiga nafsu yang jahat. Ada sebuah hadis yang memberikan cara untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Pertama, tahan tidak tidur. Kedua, mencegah makan dan mengendalikan hawa nafsu. Ketiga, sabar dan ikhlas hati. Keempat, gemar mengajarkan ilmu. Manusia yang bisa mengamalkan keempat macam inilah yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan mampu memenjarakannya. Ia akan menjadi manusia yang dikaruniai rahmat. Rancang Kapti bertanya, lantas bagaimana kelanjutan kisah Raja Mutmainah, Retno Sulaisyah, dan Dewi Rifai, Kanjeng Bibi? Akhirnya dijawab, tentang kehidupan Raja Mutmainah dengan dua putri itu tidak usah aku ceritakan, karena isinya kurang patut dan bisa merangsang hasrat birahi saja. Bisa-bisa malah mengendurkan tawakal dan mendangkalkan iman. Rancang Kapti kembali berkata, lah Bibi, kalau begitu saya akan seperti Paduka saja, tidak akan bersuami selamanya agar bisa mendapatkan Mutmainah. Aduh, jangan tiru ibumu ini, nak. Aku sudah terlanjur seperti ini, tapi ini tak baik untuk kalian. Putriku, kelak kamu harus menikah karena menikah itu adalah keutamaan. Lagi pula,
menetapi kewajiban sebagai istri terhadap suami akan mendapatkan derajat 7 kali lipat dibanding dengan yang tidak bersuami. Benar demikian kan Jayeng Sari? Ya, Jayeng Sari mengangguk sambil tersenyum membenarkan kata-kata Resi. Roro Sukci memuji kesucian hati pemuda itu. Dasar hatinya memang suci, ditunjang dengan pikiran yang cerdas, sederhana sikapnya, tenang dan sabar pembawaannya. Dia memang calon wali ceritanya. Sudah tampak tak acuh terhadap dunia, namun tergila-gila pada makrifat. Jayeng Sari dan Rancang Kapti banyak menimba ilmu kepada Roro Sukci, terutama ilmu tentang mengendalikan hawa nafsu. Sang Resi pun telah merasa cukup menurunkan ilmunya. Lalu ia panggil dua kakak beradik itu di hadapan keduanya dan berkata, "Anak-anakku, aku sangat senang kalian berada di sini. Hatiku amat gembira dengan keberadaan kalian, tapi aku terpaksa harus meminta kalian untuk segera meninggalkan tempat ini. Untuk pergi ke pelabuhan Banyuwangi seperti yang telah disabdakan Ki Argopuro. Aku tak bermaksud mengusir kalian, sama sekali tidak. Tapi kalau kalian masih tetap di sini, tentu kalian tak akan bertemu kakak kalian yang sudah sekian lama kalian cari. Aku hanya bisa berdoa, semoga perjalanan kalian selalu dinaungi keselamatan." Jayeng Sari dan Rancang Kapti maju mendekati ibunda mereka. Kepala mereka berdua dielus-elus dengan penuh kasih dan didoakan dengan hati yang tulus. Akhirnya ia berpamitan kepada Roro Sukci sembari meminta bekal uang yang tak akan habis selama perjalanan. Roro Sukci tertawa mendengar permintaan Buras. Minta duit yang tidak akan habis ceritanya. Tapi akhirnya ia berikan juga bekal untuk sang abdi itu. "Buras, aku hanya akan memberikanmu 2 gobok saja." "Hah? Hanya 2 gobok?" Dan Buras tak dapat menyembunyikan kecewa. Ia berkata dalam hati, "Uang sebesar ini hanya akan habis untuk sekali jajan. Pendeta wanita kere, pelit." Wajah Buras agak sungut-sungut gitu. "Buras," katanya Roro Sukci, "uang sebesar ini tidak akan habis untuk kau belanjakan sesuka hati," kata Roro Sukci. Buras masih merengut. Tapi dengan cepat tangannya menyaut uang itu. Sudah. Ia pun akhirnya mundur sambil tetap merengut. Tanpa pamit, Jayeng Sari geleng-geleng. Roro Sukci maklum sambil tersenyum gitu. Sementara Rancang Kapti tertawa melihat ulah si Buras. Lebih kekanak-kanakan daripada dirinya yang malah belum dewasa. Wah, dan ini agak panjang sekali. Baik kawan-kawan, mungkin ada pesan yang sedikit bagus. Kalau kita mau dalam banget menghayati kisah yang ini, episode ini, kita akan tahu bahwa di tengah itu ternyata sangat berat. Kita ada di atau terpaku pada satu hal pun juga akhirnya akan menjebloskan kita kepada keterpurukan yang baru, pada keblinger yang baru. Jadi neng tengah baik, sak mati baik. Matur nuwun kawan-kawan, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat sahur untuk yang sahur. Ini jam 2.08 sudah selesai. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan selamat. Rahayu, rahayu, rahayu.